Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cucu Sohibudin dengan nomor pokok mahasiswa 207000253. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi, di mana ada dua bahasan. Yang pertama mengenai dengan transformator uji dengan bagaimana cara transformator uji menghasilkan tegangan tinggi. Yang kedua berkaitan dengan transformator uji yaitu blackout. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai dengan transformator uji. Nah, uji itu apa sih? Nah, transformator uji merupakan transformator penaik tegangan yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi. Nah, transformator uji ini hanya digunakan untuk daya yang kecil, tetapi dengan nilai tegangan yang sangat besar. Nah, transformator ini biasanya digunakan untuk pengujian dengan skalanya itu jangka pendek, atau dalam artian hanya digunakan untuk pada saat praktikum atau pengujian saja. Biasanya cuma 30 menit sampai dengan 1 jam. Oke, transformator uji ini mirip dengan transformator tegangan yang digunakan untuk mengukur daya dan tegangan pada saluran transmisi, yaitu kerapatan flux yang rendah, tetapi kerapatan flux yang rendah itu dipilih agar tidak menimbulkan arus magnetisasi yang sangat besar dan sebaliknya akan memenuhi inti besi dan menimbulkan harmonisa yang tinggi. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa bentuk dari transformator uji itu berbentuk tabung, bisa dilihat, di mana ada inti besi, kemudian belitan primer atau belitan eksitasi yang merupakan low voltage-nya, belitan sekunder high voltage-nya, side grinding medan, kemudian ada tangki dan landasan metal dibumikan, kemudian bushing high volt, tangki atau sel isolasi, kemudian elektroda high volt. Di sini juga ada dari transformator cascade, ya, di mana transformator cascade sendiri itu merupakan rangkaian dari beberapa transformator yang digabungkan, di mana pada transformator cascade bertujuan agar tegangan bisa ditinggikan dan ditinggikan lagi menuju tegangan yang sangat tinggi. Nah, proses pertama, Pak, trafo itu dihubungkan dengan sumber tegangan yang rendah. Kemudian tegangan akan melewati kumparan sekunder trafo. Nah, kumparan eksitasi atau tersier dari trafo pertama mempunyai jumlah belitan yang sama dengan kumpulan primer trafo kedua dan akan mengulang tegangan ke sisi trafo kedua dan dihubungkan seri sehingga nominal tegangan keluaran dari kumparan eksitasi yang tersier pertama akan sama dengan kumparan primer di trafo yang kedua. Kita misalkan tegangan nominal yang keluar dari trafo yang pertama itu berjumlah volt, ya, tegangannya. Selanjutnya hasil dari trafo yang kedua adalah 2 kalinya. Dan proses kembali berulang di trafo ketiga sehingga menghasilkan tegangan 3 kalinya. Antara dari terminal dan ground. Nah, pada proses ini, tegangan pertama dan kedua harus merupakan trafo yang mempunyai 3 kumparan. Sedangkan untuk trafo yang ketiga, yang merupakan unit keluaran itu hanya memiliki 2 kumparan. Yaitu untuk trafo uji, ya. Yang kedua adalah kasus blackout. Nah, blackout sendiri itu apa sih? Nah, blackout merupakan sebuah gangguan kelistrikan di mana terjadi pemadaman listrik secara total yang menyakup beberapa wilayah yang sangat besar gitu. Nah, akibatnya beberapa aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, pemerintahan, aspek bisnis juga itu sangat terganggu pada kali ini, ya. Bisa kita lihat juga bahwasannya di suatu perkotaan ketika terjadi blackout itu akan mati total seperti tidak ada dunia yang modern. Nah, di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus blackout di mana pada waktu itu tahun 2019, ya, di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah itu terdampak mati listrik secara total yang menyebabkan 21 juta pelanggan terdampak. Nah, pemadaman listrik berlangsung selama beberapa jam dan di beberapa wilayah itu ada yang seharian, gitu kan. Nah, penyebabnya apa sih? Dari PLN sendiri menyebutkan bahwa penyebab mati listrik itu oleh adanya gangguan sistem transmisi yang 500 kV di Ungaran dan Pemalang yang menyebabkan terganggunya transfer energi listrik. Jadi terputus. Bukan seperti pada gambar ini. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya
blackout ya, di mana transmisi itu terganggu sehingga saluran penyebaran listrik itu terputus. Tidak hanya di Indonesia, tapi ada beberapa negara-negara lain yang terdampak atau pernah terjadi adanya blackout. Salah satunya India juga. Di India ini cukup parah, di mana pada tahun 2001 itu terjadi 230 juta orang itu terdampak karena adanya blackout, gitu kan. Insiden pada tahun 2001 itu disebabkan kerusakan yang dialami pembangkit listrik Uttar Pradesh. Ya, hal ini menyebabkan 80 kereta macet di beberapa wilayah dan ratusan bisnis serta penyedia jasa mengalami kelumpuhan. Jadi, pada kesimpulannya, blackout ini sangat merugikan karena blackout ini merupakan eh, pemutusan arus listrik sendiri, tegangan yang diberikan, yang dipasok oleh pemerintah berupa listrik itu diputus karena adanya gangguan-gangguan tertentu yang menyebabkan sektor industri dan sebagainya terhambat dan merugikan beberapa pihak. Sekian video dari penugasan mata kuliah teknik tegangan tinggi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan keraguan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.